Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kama tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azzana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepadanya dengan berusaha tidak lupa untuk bermuhasabah, mencoba untuk melihat ulang dari apa yang telah dikerjakan supaya ke depan ada pertimbangan, sehingga ketika baik bagaimana bertahan di dalam kebaikan dan ditingkatkan, ketika ada kekurangan nanti berbenah sehingga ke depannya bisa lebih baik. Karena permasalahannya berapapun kita punya kebaikan itu belum cukup, apalagi kita punya keburukan. Karena kecilnya amal manusia, karena ketatnya seleksi, butuh ilmu, butuh ikhlas, butuh istiqomah. Karena juga banyaknya dosa yang itu sering menggerogoti. Karena juga manusia punya kebosanan, yang itu juga membahayakan. Karena juga beratnya untuk memperkokoh iman kepada hari akhir, kepada yang gaib. Biasanya orang semangat itu karena sesuatu yang dicari tampak mata, menarik, ada magnetnya. Sementara walaupun fadilah dari Allah itu besar, tapi yang paling banyak ditabung dan untuk kepentingan nanti di akhirat. Dan kecenderungan dari pemikiran ketika belum tampak itu daya tariknya kurang kuat. Bahkan ada yang mengingkari, yo le ora. Kecuali orang yang memang betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di balik itu juga karena memang juga karena neraka itu mengerikan, surga pun juga amat sangat mahal. Maka dengan hal-hal yang seperti itu, untuk meningkatkan amal itu seringnya berat. Makanya kita butuh untuk muhasabah, mengadakan pengecekan ulang, kemudian nanti berusaha untuk meningkatkan dari peristiwa real yang orang sering mengalami itu kita jadikan pertimbangan. Pertama, si A mati, si B mati, saya juga calonnya mati.
Banyak orang bekerja keras, sering ketika mati ditinggalkan. Demikian juga peristiwa-peristiwa di dunia yang sakitnya tidak seberapa itu bisa meluluh lantakkan. Bagaimana kengerian neraka? Maka hal seperti itu butuh untuk diperhatikan, yang tujuannya supaya bisa menyentuh apa yang ada pada diri manusia yang seringnya diajak menuju kepada kebaikan, ketaatan itu terasa berat. Maka di balik itu juga butuh sokongan doa yang kita supaya banyak melantunkan dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk zikir, untuk syukur, untuk membagusi ketaatanku kepadamu. Itu penting sekali yang seperti itu. Kemudian karena perjalanan kita amat sangat panjang. Panjang atau pendek? Panjang. Mati bukan penghabisan, tetapi mati sebatas perpindahan alam. Di alam kubur lebih panjang daripada yang dijalani di dunia. Di padang mahsyar 50.000 tahun. Bila sudah keputusan surga neraka, nggak ada batasnya. Ini memberitahu kepada kita bahwasanya perjalanan ke depan itu sangat panjang, sehingga nggak bisa mengatakan santai, wis tuwek, paling dilungkas mati. Wonten bahasa ngoten niku. Itu buat pemikiran dahriyah mungkin. Orang yang pemikirannya dibatasi oleh masa, yang mereka mengatakan wa mal hayatu illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Enggak ada kehidupan kecuali kehidupan di dunia, di situ hidup, di situ mati. Tidak ada yang menyebabkan rusak kecuali masa. Itu namanya kelompok dahriyah, yang pemikiran yang landasannya hanya dilandasi oleh keterbatasan pemikiran, yang tidak pernah kesentuh tentang keyakinan adanya peristiwa-peristiwa gaib. Itu andaikan ada ya kelompok dahriyah, ternyata mereka pun juga mengingkari fitrahnya. Karena asli fitrahnya itu adalah manusia itu makhluk akhirat, di dunia itu hanya sementara, yang kesana tempat kembalinya itu tidak ada batasnya. Nah, karena perjalanan kita sangat panjang, diupayakan ke depan yang lebih panjang itu pembekalan lebih baik. Makanya ada sebuah sikap cara beramal supaya di masa depan nanti nasibnya cerah. Apa itu? Dawam, ajek, terus menerus, continue, istimror. Sehingga tidak tergesa-gesa, ngongso-ngongso, menghabiskan potensi, setelah itu putus belas, enggak. Tapi bersifat terus. Makanya Nabi SAW itu menandaskan innallaha yuhibbu idza amilal abdu ayyutkinahu. Allah itu suka ketika hamba berkarya itu mutkin, profesional, sempurna. Di antara bentuk profesional sempurna, tertata dengan rapi, itu adalah dawam. Makanya juga ditandaskan
ahabul amal ilallahi ma dama alai sahibuh. Wa in qalla, amal yang paling disuka oleh Allah adalah amal yang dikerjakan dengan ajek walaupun itu sedikit. Karena yang gede itu memang dari yang kecil jadi gede, karena kecil itu ditambah yang bersifat terus. Semisal diri manusia yang akhirnya gede-gede, ada yang bobotnya 1 ton bahkan lebih, itu dulu bahannya sama. Dari sperma 1 pancaran berpuluh juta selnya, itu yang bisa membuahi ke sel telur itu kan cuma 1. Dipandang mata pun juga tidak tampak. Sama bahannya. Jadi ketika lahir berkembang akhirnya jadi besar. Itu kuncinya. Makanya ketika sahabat sekian lama belajar pada Nabi SAW lalu minta nasihat yang ringkes tetapi menyelesaikan masalah, ternyata jawabnya ada jawaban di atas adalah Qul amantu billah summa istaqim. Katakan saya beriman kepada Allah, setelah itu istiqomahlah. Istaqim itu adalah tolabul qiyam. Qiyam itu tandang, dan tandang itu selalu dikerjakan. Berarti diupayakan, pernah berbuat, terjaga terus. Nah begitu. Sehingga nanti ujung-ujungnya ketika pada hari totalan, ketika amal itu terjaga di total pas api, nah itu memang yang dicari. Karena memang innamal a'malu bi khawatimiha, amal itu akan dinilai pada ujung akhir. Awalnya bekal, akhirnya totalan. Awalnya pembekalan, akhirnya totalan. Bagian awal pembekalan, bagian akhir totalan. Makanya diperintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ibadahlah kamu kepada Allah yang bersifat terus sampai kamu dijemput oleh yang namanya kematian. Dan dikala itulah manusia nanti akan mendapatkan penilaian dari apa yang dikerjakannya. Maka untuk itu pembekalan yang paling baik namanya takwa. Itu pun juga dikerjakan dengan ajek. Karena kita diperintahkan watazawwatu, supaya kalian berbekal. Fa inna khairazati at-taqwa, bekal yang paling bagus itu adalah takwa. Ternyata itu fungsi ketakwaan supaya selalu berfungsi, maka supaya disiagakan yang dikatakan ittaqillaha haitsuma kunta, takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada dan juga kapanpun, terutama pada ujung-ujung akhir yang nanti akan diputuskan nilai. Maka itu wajib untuk selalu dijaga. Itu juga yang diinstruksikan Allah SWT kepada Nabi kita ketika tanda-tanda tugas dakwahnya itu sempurna, dengan nahyun pemberitahuan akan purna, maka di sana Nabi kita dipacu untuk mengadakan pembekalan lebih. Makanya turunnya surah idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika telah datang penaklukan, pertolongan, manusia berbondong-bondong masuk Islam, menandakan dakwah itu semakin sukses. Berarti Nabi kita akan segera mangkat kembali kepada Allah karena sudah selesai tugasnya. Untuk lebih memaksimalkan pembekalan, Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Itu malah diperbanyak. Bahkan semakin tua, salatnya Nabi itu malah semakin panjang. Yang kerjanya sudah dinyatakan sukses, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah hendak putuskan untuk memberikan pengampunan
dosa untuk kamu dulu maupun akan datang. Ini menandakan kerja sudah purna, hasil sudah diberikan. Maka untuk penyempurnaannya sebagai bentuk syukurnya, maka Nabi itu semakin meningkatkan ketaatan. Makanya sholat malamnya sampai kakinya bengkak. Sehingga ketika ada yang bertanya, kenapa kok begitu, kok kayak belum punya bekal saja, maka jawabnya, syukur yang dikatakan afala akunu abdan syakuro, apakah nggak pantas saya menjadi hamba yang bersyukur. Maka bentuk kesyukuran adalah menjaga dan meningkatkan. Maka untuk itu Ramadan yang telah kita jalani sebagai pembekalan ketakwaan, yang sekarang kita berada di bulan Syawal, sekitar sepekan terakhir sisanya. Makanya apa yang telah kita kerjakan supaya dijaga dan dikembangkan, iringkan Ramadan puasa 1 bulan dengan 6 hari di bulan Syawal yang punya nilai puasa selama 1 tahun, dan untuk bulan-bulan berikutnya nanti supaya juga memiliki perlindungan nilai puasa selama 1 bulan dengan cara puasa 1 bulan 3 hari, sehingga apabila kita ansur per bulan, sehingga ke depan nanti kita akan selalu terjaga dari satu waktu ke waktu yang lain, yang kita semakin mendekati kepada kematian, pembekalan itu akan selalu terjaga. Itu penting sekali untuk kita semuanya. Maka untuk itu pemaling-pemaling yang bisa membuat orang itu santai dan meninggalkan amal, kita wajib mewaspadai. Apa pemaling-pemaling itu? Setidaknya diawali dari salah paham tentang makna Idul Fitri dan doa semisal minal aidin wal faizin, yang nanti akan berkembang ungkapan-ungkapan yang kadang menggelincirkan. Secara umum masyarakat memberikan tafsir Idul Fitri, apa maknanya? Ada yang mengatakan kembali suci dengan puasa, telah selesai sekarang suci bagaikan bayi yang lahir dari rahim ibunya. Ini termasuk ucapan yang sangat membahayakan, karena makna Idul Fitri bukan kembali suci tetapi kembali makan. Artinya puasanya habis. Ketika puasa gak bisa sawayah-wayah makan, sekarang kembali makan kepada tradisi sewaktu-waktu apabila mau makan bisa. Itu maknanya kembali makan. Justru dengan memperbanyak makan dan seneng-seneng, ini menyebabkan hati lalai dan setan leluasa. Memperbanyak makan ini menyebabkan seneng, hati bisa lalai dan setan lebih leluasa. Makanya pesan Nabi SAW, la tuksiru dhahka fa inna kasrata dhahki tumitul qalba. Kamu jangan memperbanyak tawa. Kenapa? Membikin hati mati. Karena zikir itu fungsinya sebagai air, memperbanyak tawa. Berarti semakin dipisah dari zikir, karena sibuk dengan tawa, itu bagaikan ikan yang lebih lama diangkat dari air. Mendekati mati atau tambah seger, air diangkat dari air, ikan diangkat dari air, ya semakin terancam mati. Zikir itu adalah air, hati itu adalah ikan. Memperbanyak zikir berarti hidup di air yang segar. Apabila memperbanyak tawa, itu ikan diangkat dari air, kan lama-lama mati. Makanya kita tidak boleh terbuai tentang kesenangan dunia, walaupun kita boleh senang. Kemudian memperbanyak tawa, kembali kepada memperbanyak makan, ini menyebabkan setan semakin leluasa. Karena setan masuk ke tubuh manusia lewat apa? Majrud dam, aliran darah. Makanya puasa itu membuat aliran darah itu semakin sempit, sehingga tidak leluasa. Sehingga ada ungkapan ziku majras sayatin bil atas wal ju',
persempit jalan setan dengan cara haus dan lapar. Nah, ketika orang itu banyak makan, itu kan sangat deras sekali sehingga leluasa masuk. Sehingga apabila setan leluasa masuk menjadi korin, yang itu selalu membisikkan yang jelek, itu akan memiliki dampak yang buruk. Makanya sampai-sampai Nabi Adam bisa tergoda permasalahannya melewati makanan. Yang itu ada pada diri manusia. Dan itu termasuk lingkungan yang butuh kita waspadai, dan diri manusia itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Sehingga dikatakan al-mar'u ala dini akhi falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu dipengaruhi oleh agama saudaranya, yaitu lingkungannya. Makanya seorang itu melihat dengan siapa dia bergaul. Makanya lingkungan itu sangat mempengaruhi. Seger ya melu seger, sangit juga melu sangit. Memperbanyak makan ya memperbanyak santai, setan semakin leluasa. Memperbanyak puasa pun juga orang semakin digiring dekat kepada Allah Ta'ala. Dan berbagai macam media-media yang lain, telinga mendengar, mata melihat, hidung mencium, tangan menjamah, itu adalah sangat mempengaruhi. Maka perlunya kita mendapatkan lingkungan yang baik. Maka daripada itu pemaling-pemaling itu juga butuh kita waspadai. Apa tadi pemaling pertama? Salah di dalam memahami makna Idul Fitri, kembali makan mestinya harus lebih banyak waspada, tetapi diterjemahkan dengan kembali suci. Wah, ini lalainya akan semakin menjadi-jadi. Sucinya belum, anggapannya sudah, santainya pol-polan. Wah, ini kan benteng yang sangat rapuh sekali. Betul-betul sangat rapuh sekali. Makanya dikatakan sapa sing poso Ramadan kemudian mengiringkannya 6 hari di bulan Syawal. Ini berarti kan kebaikan dijaga dengan kebaikan. Kemudian pemaling yang lain adalah dari ungkapan yang banyak berkembang, semisal minal aidin wal faizin. Itu banyak diterjemahkan apa itu? Kembali sukses dan menang gitu ya. Berungkap minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Seolah maknanya itu. Sebenarnya apa makna minal aidin wal faizin? Itu doa. Minal aidin maknanya semoga termasuk orang yang kembali kepada Allah. Wal faizin, dan semoga termasuk orang yang sukses. Yang kita diperintahkan untuk banyak kembali kepada Allah, yang dikatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimullah, supaya kamu kembali kepada Allah dan berserah diri. Dan bentuk kembalinya kepada Allah dengan memperbanyak ilmu, zikir, dan taat, bukan lalai. Jadi kembalinya manusia kepada Allah dengan memperbanyak ilmu, zikir, dan taat, bukan lalai. Makanya orang yang banyak kembali kepada Allah di waktu yang sibuk, mereka menyempatkan zikir dan sholat. Makanya sholat duha diberi nama dengan sholat al-awwabin, sholatul awwabin, kina tarmasu al-fisol. Sholatnya awwabin, orang yang banyak kembali kepada Allah ketika anak unta sudah kepanasan. Jam berapa? Pasir mulai panas sejak matahari terbit dari timur. Jam pinten? Pasir pun mulai panas. Ya, jam 9, jam 10. Ketika anak unta sudah kepanasan, makanya orang yang banyak kembali kepada Allah, dia sholat, artinya waktu antara subuh sampai zuhur itu kan waktu potensial kerja. Ternyata nggak disibukkan untuk bekerja, tanda kembali kepada Allah, ia sempatkan untuk mengadakan sholat, namanya sholat duha. Itu kan makna minal aidin, kan senada dengan itu. Semoga termasuk orang yang kembali kepada Allah
memang kita diperintahkan untuk banyak kembali kepada Allah, dan bentuknya itu adalah dengan ilmu, zikir, dan ketaatan. Sehingga sangat jauh sekali ketika dia diterjemahkan dengan mohon maaf lahir dan batin, kan nggak ada sangkut pautnya, nggak ada sangkut pautnya. Nanti apabila sudah banyak kembali kepada dengan ilmu, dengan zikir, dengan taat, nah itu adalah potensi untuk menjadi orang-orang yang beruntung. Nah begitu, ini penting sekali. Itu diantara pemaling karena salah menyalah kesalahan di dalam memberikan tafsiran dari mana minal aidin wal faizin. Bolehkah ketika orang memberikan selamat hari raya dengan berucap minal aidin wal faizin, boleh enggak? Boleh, boleh saja, termasuk bagian dari doa. Dan aneka ragam doa itu kan banyak. Dan termasuk jenis doa permintaan. Sawaya-waya butuh, dia susun bahasanya untuk saling mendoakan, kan boleh-boleh saja. Dengan taqabbalallahu minna wa minkum juga boleh. Semoga Allah menerima amalku dan amalmu. Minal aidin wal faizin, semoga kita termasuk orang yang kembali kepada Allah dengan ketaatan dan menjadi orang-orang yang sukses dan selamat. Nah tentunya kita jawab dengan semisal amin. Tapi kita tidak boleh untuk berpuas dulu, karena kita belum punya alasan puas walaupun kita baru saja beramal soleh. Kenapa? Kita belum punya alasan puas walaupun kita baru saja beramal soleh. Kenapa? Karena hasil amal ketaatan kita, nilainya kita belum diberitahu. Berwonten sing dikabari, lekmu poso sah ketompo. Berwonten sing dikabari? Belum. Kemudian kita mau mengatakan puas, apanya yang kita akan merasa puas? Lawang hasilnya saja belum dikabarkan. Makanya yang ada adalah harap-harap cemas. Itu sifat orang yang takwa, yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, menghamba kepala dengan harap-harap cemas, semoga kebaikannya diterima, dilipat gandakan dan dijaga. Juga cemas, khawatir jangan-jangan nggak diterima, nggak dilipat gandakan, rusak, belum cukup, apalagi banyak dosa-dosa. Mestinya itu ke sana. Apabila itu dimiliki, insya Allah nanti akan terjaga. Makanya penjaganya dengan amal itu bagaikan nafas. Penjaganya apa? Amal itu bagaikan nafas. Memang kita dipanggil taat untuk diberikan kehidupan, dan tanda kehidupan itu bagaikan nafas. Selagi masih ada nafas namanya kehidupan. Bila tidak ada nafas, ya tidak ada kehidupan. Gimana itu? Ya namanya nafas, menghirup, mengembus, dan itu terus. Ketika berjalan, itu namanya kehidupan. Amal pun juga nuansanya seperti itu. Apa itu? Fa idza faragta fansob. Bila kamu sudah selesai dari satu kegiatan, maka iringkan dengan kegiatan yang lain. Setelah menghirup, menghembus, dan terus setelah taat ini, ganti taat ini, ganti taat ini, ganti taat ini, dan beri kodnya, nah, sampai nanti dia mendapatkan keputusan akhir ketika mati bisa istiqomah. Inilah yang dimaksud dengan paling disukanya amal oleh Allah Ta'ala adalah bila amal itu dikerjakan dengan ajak, dan kita butuh ajak mengingat perjalanan kita ke depan masih sangat panjang, bahkan semakin panjang. Maka apa yang telah kita kerjakan wajib kita jaga, kita kembangkan untuk pembekalan masa depan yang lebih jauh lagi. Ini mukadimah yang mau kita sampaikan berkaitan tentang Ramadan yang kita jalani dan juga program ke depan, apa yang mesti kita siapkan. Semoga saja Allah memberikan kemampuan kepada kita semuanya. Ada tanggapan dulu, disilahkan. Di.
mungkin tidak memungkinkan. Apakah memungkinkan ini menunjukkan pahala amal yang sudah kita kerjakan, yang sudah lampau, dan apabila kemungkinan ini berulang-ulang, apakah ini menjadikan kita berdosa? Ada pertanyaan berkaitan masalah muhasabah, mengadakan pengkajian ulang dari sejarah kehidupan yang tujuannya bila ketemu kebaikan bisa dijaga, dikembangkan, bila ketemu keburukan bisa dibenahi. Sekarang diantara yang dimuhasabah adalah pernah beramal beberapa tahun yang lalu, 6, 7, 8, 9, 10 atau berapa. Ketika dicek ulang, kemudian sekarang menjadi bahan pembahasan. Penyebutan amal yang sudah dikerjakan itu nilainya seperti apa, itu sangat bergantung disebutkannya untuk kepentingan apa. Bila kepentingannya untuk penyebutan pengaduan seorang hamba di depan Allah Ta'ala, maka penyebutan itu boleh bahkan harus. Tapi kalau penyebutannya di depan makhluk untuk mencari kebanggaan, ini nanti akan beresiko. Akan lebih beresiko lagi penyebutannya ketika itu berbentuk jasa diberikan kepada orang lain, yang diberi jasa itu diungkap-ungkap kembali, nanti akan punya resiko lebih bahaya. Sekarang penyebutan amal yang itu dianjurkan karena sebagai bahan pengaduan di sisi Allah Ta'ala dari amal yang dulu-dulu, sekarang diungkap, muhasabah disebutkan, itu sebagai modal penghambaan kepada Allah. Boleh. Apa contohnya pun? Contohnya adalah kisah Israiliyat. Seseorang sepertinya dia berada di masa fatroh. Kitab yang dulu hapus, yang akan datang belum ada pembaruan, sehingga nggak mendapatkan bimbingan secara bentuk wahyu, sehingga mengandalkan kepada fitrahnya, yaitu siapa yang ingin dibantu supaya dia membantu, itu fitrah itu. Dia seorang pengusaha, punya beberapa pekerja, dan ia wujudkan fitrah itu. Pesannya kepada para pegawai, sekira orang yang bertransaksi kepada kita belum bisa menunaikan kewajiban, maka beri tangguh sampai waktu longgar. Ketika nggak ada kemampuan, bebaskan. Harapan saya apabila nanti saya kembali ke Padol sementara saya nggak punya bekal, mungkin ini bermanfaat. Tapi dia tidak bisa memastikan, makanya dia itu pesan kepada keluarganya, nanti bila saya mati tolong dibakar. Separuh abu buang ke udara, separuh abu buang ke laut, untuk menghilangkan jejak. Diharapkan dia tidak tertuntut. Ternyata Allah Maha Kuasa. Angin, air dikatakan kembalikan, debu yang berada pada dirimu diwujudkan. Ketika jenggelek dadi makhluk lagi, Allah menanya, nyapa awakmu kok ngono? Jawabnya, dia takut karena merasa nggak punya bekal. Nah, kamu punya bekal apa? Ya paling-paling bila saya cek ulang apa yang pernah saya perbuat, pesan saya kepada para pegawai, kepada orang yang bertransaksi dengan saya, yang punya kewajiban belum bisa menunaikan, sekira belum mampu diberikan tenggang, sekira nggak ada harapan mampu dibebaskan. Paling-paling bila saya punya kewajiban, punya kebaikan, yaitu ini untuk pengungkapan muhasabah kayak begitu depan Allah boleh, bahkan harus. Yang kayak begitu jumlahnya banyak menjadi bahan tawasul. Ya Allah, saya baru saja melakukan ini itu. Sekira itu memang Engkau menilai sah,
tolong diterima, diberi pahala, dijaga, kemudian kebutuhan duniaku tolong engkau selesaikan. Boleh. Atau penyebutan apa yang ada untuk menyampaikan kisah, diambil pelajarannya. Dan Nabi pun juga sering ditanya sana sini bagaimana kisah ini itu, ternyata diceritakan untuk diambil ibrohnya, tanpa ada unsur membanggakan dan mencari sanjungan. Itu juga boleh mengungkapkan seperti itu. Istilahnya itu rekam jejak, mungkin begitu ya. Peristiwa kebaikannya diungkapkan kembali sebagai pelajaran untuk melangkah ke depan. Tapi apabila pengungkapan seperti itu disampaikan kepada orang lain, nggak ada kepentingan, tujuannya untuk mencari sanjungan, sehingga ada kesan iki wong api, itu nanti termasuk bisa menjadi penggugur pahala, bahkan nanti bisa dosa, karena ada unsur riya, ada unsur pemalingan, penghambaan, yang itu telah dikatakan oleh Allah Ta'ala, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan amalmu dengan kamu sebut-sebut, apalagi malah menyakitkan. Disebut-sebut mungkin akan muncul riya, pengen dilem, ini sudah membatalkan. Walaupun untuk amal setempat bukan total, karena yang disebutkan terbatas di bidang sholat, di bidang sedekah misalnya, itu saja yang batal, nggak membatalkan semuanya, karena yang disebutkan tertentu saja bukan total, itu akan batal. Lebih-lebih disebutkan kepada orang yang dibantu sehingga akan menimbulkan rasa sakit, itu jelas itu menjadi pembatal. Bahkan itu bukan sebatas batal, tapi juga dosa. Kita bisa melihat tentang kisahnya 3 orang yang diberikan kelebihan hebat. Satu kelebihan ilmu, satu kelebihan ketangguhan sebagai seorang militer, satu ketangguhan di bidang harta. Jarang orang memiliki kelebihan seperti ini. Ternyata ketika dia melakukannya tidak ada keikhlasan, ternyata menyebabkan itu batal. Ahli ilmu, bukankah niatanmu agar disanjung oleh orang sebagai seorang alim yang hebat? Bukankah kamu menginginkan untuk disanjung oleh orang dikatakan sebagai pemberani dan pahlawan? Bukankah niatanmu ketika membantu hanya sebatas untuk mencari nama biar dikatakan dermawan? Ternyata yang kayak begini ketika diungkit, itu resikonya bukan sebatas batal, tetapi juga berisiko dosa. Buktinya kisah orang tadi, dia akhirnya ditengkurapkan, pegang kaki diseret, kemudian dilemparkan, jatuh keliang-keliang ke neraka, dan neraka dinyalakan pertama kali untuk membakar orang seperti itu. Loh, banyak kan resikonya. Maka daripada itu, muhasabah yang kita kerjakan itu ada 3. Muhasabah sebelum beramal, muhasabah sedang beramal, muhasabah sesudah beramal. Wajib kita jaga semuanya. Muhasabah sebelum beramal itu akan memberikan kepada kita bimbingan, menentukan orientasi. Kamu akan beramal, ini kamu kerjakan dalam rangka apa? Bila dalam rangka mencari ridho Allah, caranya benar, silahkan kamu langsungkan. Tapi bila tujuanmu itu dalam rangka untuk yang salah, apalagi didukung dengan amalan yang bid'ah, ya jangan. Ini namanya muhasabah sebelum beramal, untuk memberikan koreksi tentang orientasi itu sudah benar atau belum. Yang kedua, muhasabah ketika sedang beramal. Ketika niat beramal untuk mencari ridho Allah, cara pengerjakannya mengikuti sunnah. Ketika sedang beramal, itu kesusupan riya apa enggak? Kesusupan riya apa enggak?
Bila kesusupan riya segera disingkirkan, jangan dibiarkan. Contohnya ketika dalam keadaan sepi dia sholat, ternyata ada orang tahu, akhirnya terdorong untuk menghias sholatnya untuk disanjung. Itu namanya sedang beramal soleh, di tengah jalan ada riya yang menyusul. Ketika nggak ada orang, dia merasa diawasi oleh Allah, ada keikhlasan. Ketika dipandang oleh orang, nah itu kesusupan. Apabila ditolaknya, seolah nanti nggak membahayakan. Tapi bila dibiarkan, nanti akan merusak. Ini namanya muhasabah ketika sedang beramal. Kemudian yang ketiga, muhasabah sesudah beramal. Mestinya muhasabah kita sudah beramal sebagai modal doa. Semisal doa Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah, napa dongane? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta at-tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah apa yang sudah ku kerjakan. Sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar lagi maha tahu. Tentunya Engkau tahu pekerjaanku mendengar. Dan saya berharap ikhlas, tolong diterima, dilipat gandakan, dijaga sehingga bisa menjadi bekalan saya nanti. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, beri saya tobat karena saya banyak punya kesalahan. Bimbing saya, jaga saya, gugurkan dosa saya, tutuplah cacat-cacat saya. Mestinya muhasabah sesudah beramal untuk modal doa. Tapi apabila diceritakan di depan orang lain untuk cari sanjungan, bahkan menyakitkan di depan orang yang pernah disumbang, itu menyebabkan apa yang sudah dikerjakan nanti bisa batal. Wah, luar biasa salatnya khusyuk. Aku kan dhisik ya khusyuk ngene iki wae. Bahkan saben-saben salat aku ya budal nggawa sedekah dhisik. Oh, masih cerita-ceritanya seperti itu. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan apa yang ia perbuat untuk mendapatkan sanjungan. Nanti bisa batal. Nanti bisa batal. Makanya apa yang sudah kita kerjakan kita jadikan modal doa, bukan modal untuk apa? Disebutkan di depan orang untuk riya. Tetapi kalau kita butuh menyebutkan di depan orang untuk diambil ibrohnya, boleh. Tapi ya kita wajib untuk menjaga hati kita jangan sampai kesusupan. Wallahu a'lam. Apa lagi? Nggih. Ada pertanyaan ahli ilmu yang mendalami ketetapan hukum Allah. Satu kesempatan ada sebuah masalah yang dalil belum menyentuh. Akhirnya ilmu sebagai kaidah ia jadikan rujukan solusi, pantasnya urusan kayak begini penyelesaiannya begini. Contoh kasus, orang ketika junub cara bercuci dengan diguyurkan air ke sekujur tubuh. Ketika tidak ada air bingung piye iki. Pemikirannya adalah bila ada pengganti nanti juga akan sekujur tubuh. Akhirnya dia punya ide menggunakan debu. Akhirnya juga disamakan carane gulung-gulung. Itu namanya contoh orang yang berijtihad menggunakan kias. Peristiwa ini semisal, pokoknya itu diikutkan dengan cara melaksanakan yang semisal. Itu namanya orang yang berijtihad. Berarti kalau begitu orang bisa berijtihad, pertama memang punya ilmu, yang kedua ada masalah yang belum tahu penyelesaiannya, dan itu butuh untuk ada jawaban mendesak. Semisal harus sholat
biasanya pakai air, sekarang nggak ada air, adanya debu, berarti kan mendesak. Mencari air nggak ketemu, akhirnya ada rukhsah diganti. Ini contohnya ijtihadnya mendesak. Kemudian untuk orang yang seperti itu, ketika hasil kesimpulan penggalian solusi itu benar, maka dia dapat pahala. Tapi apabila salah, maka salah tetap salah, hasil kesimpulannya tidak bisa dipakai, cuma pernah punya kelelahan, kelelahannya tetap diberi pahala. Kemudian kesalahannya yang tidak terpakai, dia dimaafkan. Sekarang pertanyaannya, untuk orang awam yang dia tidak bisa mandiri, cara melangkahnya dengan cara mengikuti kepada orang yang dipandang punya ilmu, tidak pengen taklid tetapi husnudzon. Orang itu punya ilmu, ketika melangkah berdasarkan ilmu, cuma saya belum bisa mendalami, saya husnudzon, itu adalah memang berdasarkan ilmu, maka saya ikut. Nah, ketika ternyata yang diikuti benar, dia dapat pahala, orang ini apakah juga dapat pahala? Ketika yang diikuti salah, apakah juga mendapatkan kesalahan? Maka jawabnya, ketika yang diikuti benar, dia pun juga dapat kebaikan. Kenapa? Karena dia diharapkan berdasarkan ilmu, ini pun juga ingin melangkah dengan ilmu, cuma punya keterbatasan. Kemudian apabila yang diikuti salah, yang mengikuti apakah juga salah? Kita lihat dulu. Apabila memang tahu salah sengaja diikuti, itu yang salah. Tapi apabila diduga benar, ternyata salah, lalu mengikuti, maka dia tidak terbawa kepada kesalahannya. Kenapa? Karena dia itu memang orang awam. Mengikuti dia karena menduga itu benar, berdasarkan ilmu pertimbangannya, bukan hawa nafsu. Cuma ketika sedang melangkah salah, maka kesalahannya dipikul oleh yang berijtihad saja. Adapun yang mengikuti hasil kesimpulannya, itu tidak terbawa kepada salah, kecuali apabila sudah tahu hasil ijtihadnya salah, sengaja diikuti. Nah, ini nanti bisa terkena kepada kesalahannya. Kenapa? Ngerti salah apa enggak diikuti, wallahu alam. Apa lagi? Sekira sudah, sekarang kita masuk kepada materi kajian kita, mengkaji kitab Aqidah Al-Wajiz, Aqidah pendahulu kaum muslimin generasi awal yang soleh. Itulah orang yang mengenal kepada sunnah lalu memegangnya, oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Asari. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Masuk di halaman 190, kelanjutan dari tema pembahasan di halaman 188 tentang wasiat-wasiat ulama tempo dulu agar kita waspada dari para pelaku bid'ah. Karena kita butuh tahu agama ini telah sempurna. Ketika orang tahu kesempurnaannya, yang ada hanya syukur. Kita butuh tahu agama ini telah sempurna. Ketika orang tahu kesempurnaannya, tugasnya apa? Syukur. Nah, begitu. Ketika tahu kebaikannya, dia akan mencintai. Karena fitrahnya memang suka kepada kebenaran, akhirnya syukur. Nah, namanya mencintai itu adalah siap berkorban kepada yang dicintai. Agama sempurna. Kita sebagai muslim, agamanya sempurna. Cinta enggak? Syukur enggak? Apa bentuk cinta kita, bentuk syukur kita? Siap berkorban kepada pihak yang dicintai, siap berjuang kepada pihak yang dicintai. Nggak mungkin kita mencintai itu menodai.
Kita baru beli sepeda motor harganya 56 juta. Bentuk cinta kita di gua Nyangkali gitu nggih. Ya nggak mungkin. Bentuk cinta kita apa? Kita siap berkorban. Makanya cinta itu ada definisinya. Apa? Rasa suka kepada sesuatu dengan tanda satu, bahagia ketika bersanding dengannya, merasa susah ketika berpisah darinya, dan siap berjuang menjaga kelestariannya. Itu kan? Itu fitrah. Itu namanya ada rasa cinta. Senang bersanding dengannya, susah berpisah darinya, untuk menjaga kelestariannya siap memperjuangkannya. Yang kadang ada ungkapan demi cintaku kepadamu, ngoten kira-kira. Bahasa senada dengan itu. Artinya bahasa itu menunjukkan kepada kita namanya cinta itu siap berjuang. Islam yang sempurna, orang mengenal akhirnya memeluknya karena kecintaan kesempurnaannya. Yang ada adalah syukur dengan amal solehnya, kan begitu mestinya. Maka daripada itu, apa yang kita cintai itu kita perjuangkan, kita tidak menodai. Makanya Islam yang kita cintai supaya kita memeluknya berdasarkan ilmu, sehingga tahu kebaikannya, kita tertarik memeluk dan penuh cinta. Sehingga dengan begitu kita tidak akan pernah menodainya. Makanya tidak kenal tidak sayang. Supaya sayang harus kenal dulu. Nah sekarang kita bisa melihat yang paling banyak yang merusak kepada Islam itu pemeluk agama lain atau orang Islam sendiri. Napa sebabnya? Bisa jadi karena belum tahu kesempurnaannya, atau ada subhat seolah dia boleh untuk berkarya. Akhirnya mereka dengan begitu nanti bisa menodai. Itu kenyataannya. Yang merusak kepada Islam adalah rata-rata umat Islam sendiri. Ini apa permasalahannya? Bisa jadi keislamannya belum tahu sebenarnya Islam itu seperti apa, atau ada syubhat, salah duga. Yang paling bahaya, munafik sengaja orang luar menyusup sebagai muslim untuk merusak dari dalam. Ini paling bahaya. Makanya untuk menanggulangi ini semuanya, cinta kita kepada Islam yang sempurna, maka berislamlah dengan ilmu, sehingga ketika tahu kesempurnaannya kita nanti akan cinta. Bila sudah cinta, kita tidak akan menodainya. Makanya kondisi masyarakat seperti itu. Pertama, mungkin belum kenal. Yang kedua, salah pemahaman, atau ada pihak yang memprovokasi. Dan itu berpotensi. Dan penyakit ini selalu ada. Makanya kita wajib untuk mewaspadai. Itu temanya, yaitu kita mengenal beberapa wasiat dari pendahulu kaum muslimin generasi awal agar waspada kepada orang yang melakukan kebid'ahan. Mengingat agama ini sudah sempurna. Namanya bid'ah itu dengan menganggap belum sempurna, butuh ada penambahan atau pengurangan. Karena bid'ah itu maknanya adalah ucapan perbuatan serupa agama yang dianggap sebagaimana agama tapi tidak ada dalil yang melandasinya. Kalau bid'ah itu muncul dari tokoh, di antara subhatnya adalah salah pemikiran, yang itu butuh untuk diungkapkan dan diluruskan. Apa itu bentuknya? Mengungkapkan sesuatu yang dianggap baik itu adalah boleh, karena sahabat pun juga melakukan. Ketika Nabi tahu, ternyata dikokohkan, sehingga dia mengambil sebuah kesimpulan
andaikan Rasul masih hidup, tahu apa yang kerjakan, mesti setuju. Karena sahabat juga ada yang melakukan seperti itu. Rasul tahu kemudian disetujui. Apa contoh kasusnya? Selesai sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, itu yang diajarkan. Salah satu dari mereka ada yang berucap hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Selesai sholat, sing muni hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mengke sapa? Itu tanya Nabi SAW. Dijawab saya. Apa komentar Nabi SAW? Tadi saya lihat serombongan malaikat lomba untuk mencatatnya. Akhirnya mereka dengan itu timbul sebuah syubhat. Wah, kalau begitu, bila ada itu ide-ide baik, asalkan Rasul tersetuju nanti boleh. Kalau sahabat melakukan berarti kita pun juga boleh. Akhirnya mereka mengatakan andai Rasul tahu pasti menyetujui. Maka akhirnya mereka mengatakan bid'ah itu boleh. Ini diantara syubhat yang ada. Ini kira-kira masyarakat umum dapat promosi kayak begitu, ikut nggak kira-kira? Nah, berpotensi ikut. Ini benih bid'ah. Kalau gitu gimana menyanggahnya? Betul, sahabat ada ide, punya kesamaan, kamu juga punya ide. Kalau semua unsur sama, kiaskan boleh, itu boleh, berarti saya boleh. Tetapi tidak ada unsur kesamaan total. Kesamaannya hanya sahabat ada ide, kamu punya ide. Tapi perbedaannya, sahabat di masa wahyu, kamu tidak di masa wahyu. Nah begitu. Di masa wahyu terpantau iya, diiyakan, tidak, ditidakkan. Sekarang tidak di masa wahyu. Mana kontrolnya? Pengiyaannya mana? Di masa Nabi nyata, sekarang andai. Apakah bisa disamakan nyata dengan andai? Jawab. Sakit dipada nih. Nggak bisa disamakan. Yang satu nyata, yang satu andai. Lau, bahasa Arab lau, andai, itu nyata atau tidak nyata? Tidak nyata. Di masa Nabi nyata, turun wahyu. Di masa sekarang lau, nggak ada kenyataannya. Namanya kias, itu harus sama persis. Ini kan nggak ada kesamaannya. Yang satu ada wahyu, yang satu tidak ada wahyu. Gimana bisa disamakan? Nah, itu cara membantahnya. Cara membantahnya seperti itu. Nah, ini butuh kita pahami. Seringnya orang yang membuat bid'ah, yang dianggap itu adalah logis, menarik, masuk akal, ilmiah, itu cara pemikirannya. Maka kita harus tahu di mana letak cacatnya. Nah begitu, di mana letak cacatnya. Dengan begitu akhirnya syubhat yang mereka bawa terbongkar dan tidak bisa dipakai. Itu diantara yang wajib kita waspadai. Maka untuk itu kita wajib paham sebagai jawaban telak yang lain, bahwasanya dengan meninggalnya Nabi SAW, dengan wahyu sudah tidak turun, ini permasalahannya karena Islam sudah sempurna. Tugas umat adalah belajar, beramal, berdakwah dan menjaga. Apa tugas umat? Belajar, beramal, berdakwah, menjaga. 4 tugasnya. Nah begitu, sejak wahyu sudah putus, dengan meninggalnya Nabi SAW, tugas umat 4. 1, belajar, beramal, berdakwah, menjaga. Mana alasannya? Alasannya adalah al-ulama warasatul anbiya. Orang yang punya ilmu itu pewarisnya Nabi. Namanya mewarisi, itu menjaga apa adanya, nggak nambah, tidak mengurangi. Yang diwariskan uang 1.000, penerima warisan berapa?
1.000. Yang diwariskan jam, yang menerima warisan bentuknya apa? Jam. Sama kan? Sehingga tidak nambah, tidak mengurangi, itu namanya mewarisi. Itu alasannya. Makanya tugas manusia ketika Nabi SAW itu sudah meninggal, wahyu sudah putus, adalah 4 tadi: berilmu, beramal, berdakwah, dan menjaga. Sehingga agama tidak butuh penambahan atau pengurangan. Makanya apabila ada yang nambah mengurangi, nah disitulah ya wajib untuk kita waspadai. Itu makna dari judul. Sekarang kita masuk di halaman yang ke 190. Kita akan membaca wasiat dari Imam Ahlus Sunnah, namanya Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal wasiatnya butuh dipertimbangkan enggak? Jawabnya butuh. Kenapa? Beliau bisa dibilang penghafal 1 juta hadis. Yang kedua, fatwanya tidak menyelisih dalil, justru malah untuk menjaga. Ketika diuji dengan fitnah yang sangat berat, beliau itu teguh pilih mati daripada mengubah pendirian tentang akidah yang mengatakan Al-Quran itu katanya makhluk, sebagaimana akidahnya Mu'tazilah. Dan setiap gerak itu selalu melandaskan dengan dalil. Maka dengan pertimbangan seperti itu, wasiatnya layak untuk diterima. Sekarang kita lihat apa wasiat dari Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala. Ya, ini termasuk gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim, termasuk muridnya Imam Syafi'i, juga termasuk gurunya Imam Syafi'i. Sementara Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, itu generasi tabi'in. Nah begitu, generasi tabi'in itu ke sana. Imam Syafi'i lahir tahun 150-an, meninggal tahun 200 berapa. Masih ketemu dengan Imam Malik. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal, juga jadi gurunya. Untuk pelacakan banyak hadis, Imam Syafi'i banyak mencari kepada Imam Ahmad, tapi untuk pendalaman pemahaman kandungannya apa, Imam Ahmad banyak berguru kepada Imam Syafi'i. Di antara murid Imam Ahmad adalah ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, sehingga wasiatnya layak untuk dipakai. Makanya siapa yang mengkritik kepada Imam Ahmad supaya memiliki keilmuan lebih daripada Imam Ahmad, ini kira-kira kita bisakah mengkritik Imam Ahmad? Modalnya opo? Gitu kan. Bila yang mengkritik Imam Syafi'i pantas, kenapa? Ya memang gurune lebih luas. Nah begitu. Makanya kita mendalami apa yang beliau sampaikan. Kita baca. Inna ahlal bid'ah wal ahwa, sesungguhnya orang yang memperjuangkan bid'ah dan mengikuti hawa nafsu, namanya ahli. Ahli itu adalah pakarnya, bukan masyarakat awam sebagai akar rumput, tapi sebagai pakarnya, tokohnya. Sesungguhnya ahli bid'ah berarti bisa membuat bid'ah. Nah, ketika promosi punya pengaruh gaungnya, itu namanya ahli. Dan mengikuti hawa nafsu, la yang bagi tidak pantas ayus ta'ana untuk dimintai tolong bihim pada mereka fisyain pada sesuatu apapun min umur muslim dari urusan umat Islam. Untuk Islam, untuk umat Islam jangan minta tolong kepada ahli bid'ah, mengikuti hawa nafsu. Kerja dia itu menciptakan bid'ah dan mempromosikan. Apanya yang kita
Butuhkan kita harapkan? Ada? Gak ada yang kita harapkan. Ilmunya gak dibutuhkan, nasihatnya gak dibutuhkan. Apa nih diharapkan? Sementara ketika mereka tuh punya harta, ketika mendermakan, mesti ada udang di balik batu. Karena punya kesamaan dengan orang kafir, sama-sama mengikuti hawa nafsu. Apa itu? Udang di balik batu, mesti ada niatan di balik sumbangan. Yang Allah telah jelaskan, walladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Wong kafir itu ketika meninfakkan hartanya itu dalam rangka menghalangi jalan Allah. Gitu kan? Kalau umat Islam menginfakkan hartanya untuk menjinakkan hati dia, hormat kepada yang memberi, nanti akan menghargai, bisa berpikir normal, nanti hidayah bisa masuk. Itu niatannya ke sana, namanya untuk takliful qulub. Sinten contohnya, wong kafir diberi dan diberi. Yang semula kau tinggi pol nganti pucuk rambut geding kabeh isine. Bukan embon-bonan mawon to ya. Sampai pemberian nafsu kepada dia sampai 400 onto, kata mboten. Yang ketika dinasehati Islamo, dia mengatakan saya butuh waktu 2 bulan. Itu sebagai penyanggahannya, kata Nabi, ya patang sasi ya apa-apa. Ternyata dengan pemberian bagaikan membalik telapak tangan, berubah drastis. Loh, saya di depan Muhammad ki apa nih? Aku Islam ya durung, permusuh aku keras. Kok sekarang diberi pemberian si Muhammad kepada saya yang melebihi dari pemberian wong kafir sendiri kepada saya. 400 unta itu ada duit ini pinten nggih? Untuk sitok 40 juta, ping 400 pinten? Dan 16 M nggih. Kira-kira kagum enggak lu bonusnya 16 M gitu loh ya. Kalau itu punya jasa pantas, ini kan belum masuk Islam dan permusuhannya keras sekali, tapi kok sedemikian rupa pemberiannya. Itu untuk takliful qulub. Ternyata berubah gratis, sekarang dia malah masuk Islam dan Islamnya baik. Dia mengakui sendiri namanya Umayyah bin Khalaf. Dulu gak ada agama yang paling saya benci kecuali agamanya Muhammad. Gak ada orang yang paling saya benci kecuali Muhammad. Gak ada keluarga yang paling saya benci kecuali keluarga Muhammad. Sekarang paling saya cintai semuanya. Ini umat Islam ketika memberi untuk takliful qulub. Tapi wong kafir kangge napa? Pemandulan ghirah. Nggih mboten? Membikin ketajaman ghirahnya itu hilang. Mestinya iman yang tajam, roh kafir benci. Tapi karena memberi rapatek benci. Mandul kan? Tumpul kan? Malah sungkan, malah mengucapkan terima kasih, nanti malah menyanjung, gitu kan? Sementara pengikut hawa nafsu itu kan punya kesamaan dengan orang kafir, sama-sama mengikuti hawa nafsu, cuma bajunya saja yang berbeda. Kalau munafik membuat bid'ah, itu kafir berbaju muslim, sing kono terang-terangan berbaju kafir jaba jero, tapi itu memiliki karakter yang sama. Makanya ketika mereka mendermakan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, makanya ketika umat Islam butuh bantuan, tidak boleh minta bantuan kepada mereka. Bantuan ilmunya memang nggak ada ilmu, bantuan nasihatnya nggak ada nasihat, bantuan hartanya untuk menumpulkan dari ghirah keimanan. Nah begitu. Ini jelas sekali wasiat dari Imam Ahmad. La yang bagi tidak pantas pengikut hawa nafsu yang memproduk bid'ah
ayustana untuk dimintai pertolongan bihim pada mereka fisain pada sesuatu pun min umul dari urusan orang berislam. Makanya bila kita menggalang kerjasama, pastikan dulu jangan sembarangan. Pastikan dulu gimana keilmuannya, bagaimana manhajnya, bagaimana loyalitasnya kepada Islam, bagaimana kesunahannya. Apabila tidak, nanti akan tercoreng. Kono rupane tertentu di sini bergabung, nanti akan dibikin rupa yang sama. Mereka termasuk yang disingkirkan, nanti akan terbawa untuk disingkirkan. Makanya jangan sembarangan. Minta tolong itu kepada siapa, bermitra kepada siapa, cek dulu. Wagi ya mampu wagi, sangit juga mampu sangit, kan begitu permasalahannya. Itu tidak boleh. Imam Ahmad mengatakan fisain nakiroh, apapun urusannya, ilmu, nasihat, atau juga harta. Adapun apabila mereka memberi dengan tulus tanpa diminta dan tidak ada syarat, ya mungkin saja. Karena cukup banyak orang kafir yang menolong tanpa diminta, kaum muslimin tidak pernah terpengaruh sama sekali. Cinta contohnya, lah Abu Talib itu kan membela habis-habisan, tapi kan nggak diminta kan. Dan mental Nabi SAW nggak terbawa, terus mempengaruhi dan tidak terpengaruh oleh sumbangan dia. Kenapa? Memang nggak minta. Nah, senada dengan itu. Berikutnya fa'inna fi dzalika, maka sesungguhnya di dalam yang seperti itu, yaitu minta tolong kepada ahli bidah dan ahli ahwa, a'dhamul dharari, paling gedene mudarat aladin kepada agama ini. Itu mudaratnya paling besar. Nah, begitu, mudaratnya paling besar. Mudarat ilmu apa? Manfaat ilmu enggak ada. Manfaat nasihat enggak ada. Manfaat kepada penajaman ghirah Islam iman juga tidak ada, yang ada malah penumpulan, pemandulan. Akhirnya menjadikan sungkan sehingga tidak ada rasa benci, minimal terkikis dan lama-lama simpati kepada mereka. Ini kan sesuatu yang enggak diizinkan. Waqala, dan juga Imam Ahmad mengatakan, ihdar al-bid'ah kullah, ihdar waspadailah al-bid'ah, bid'ah kullaha semuanya. Makanya kita wajib untuk punya ilmu sehingga nanti bisa membedakan sunnah dan bid'ah. Bila tahu, waspada dan mewaspadakan. Wala tusawir, kamu jangan mengajak musyawarah ahadan seorang pun min ahli bid'ah, dari ahli bid'ah. Namanya mengajak musyawarah itu kan minta masukan, nasihat, pertimbangan. Ya tidak boleh. Mereka tidak akan memberi. Nah begitu. Jangan kamu mengajak musyawarah seorang berbid'ah fitin tentang urusan agama kamu, karena mereka nggak membawa agama. Karena bid'ah itu bukan agama, hanya promosinya saja serupa tapi tidak sama. Itu lain sama sekali. Berikutnya waqala Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala, innahu laisa min ashabil ahwa, innahu sesungguhnya, laisa tidak ada min ashabil ahwa, dari pejuang pengikut hawa nafsu. Ashab, apa ashab itu maknanya? Pemilih hawa nafsu, yang punya diunggulkan, diperjuangkan, dipromosikan. Sarunnya lebih jelek min ashabi jamin, daripada pengikut hawa nafsu. Akhirnya menjadi sebuah gerakan, menjadi kelompok Jahmiyah. Di antara pengikut hawa nafsu, maka mereka akhirnya yang diberi nama Jahmiyah itu merupakan hawa nafsu yang paling jelek. Yuriduna, mereka menginginkan. Insyaallah nanti kita urai apa itu Jahmiyah. Insyaallah nanti kita urai.
Yuriduna, mereka tuh menginginkan, ayakulu, untuk mengatakan, laisa fis sama sayun, di langit itu tidak ada sesuatu yang nanti akhirnya Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah di atas aras istawa, tinggi dan naik, itu dianggap nggak ada. Akhirnya dianggap di atas aras itu kosong. Itu nanti ujung-ujungnya kelompok Jahmiyah nanti kesana resikonya. Saya memiliki pemikiran ketika bergaul kepada orang seperti itu, bahwa demi Allah, alla yunakahu, supaya mereka tidak diadakan untuk urusan nikah. Lek pengen rabi, ojo rabi karo wong sing kaya ngono kuwi. Entah ngerabekne awake dhewe, laki atau perempuan, atau ngerabekne keluargane. Jangan dirabekne atau rabi kepada wong sing seperti itu, terbawa. Lebih daripada itu nanti mungkin bisa masuk kepada vonis yang lebih keras. Demikian juga wala yuwarasu, tidak saling untuk dibagi warisan. Wah, ini lebih keras lagi kalau begitu. Kenapa? Karena keberadaan dia mengikuti hawa nafsu bisa menyebabkan keluar dari agama. Dan dikatakan la yatawarasu ahlul millatain, tidak boleh saling mewarisi dua pemeluk agama yang berbeda. Itu pemutus itu. Berat kan resikonya? Berat. Ujung-ujungnya jadi orang ateis. Kenapa ateis? Anti Tuhan, nggak mengakui keberadaan Tuhan. Nah begitu. Sekarang siapa kelompok Jahmiyah itu? Namanya Jahm bin Sofwan At-Turmudi. Siapa namanya? Jahm bin Sofwan At-Turmudi. Ini muncul di masa akhir dari Bani Umayyah. Bani Umayyah hampir runtuh. Di masa itulah dia muncul. Yang pemikirannya menolak semua nama dan sifat Allah. Allah gak punya nama, Allah gak punya sifat. Kira-kira bila dianggap Allah itu tidak punya nama, nggak punya sifat, dibutuhkan nggak? Butuh legi, gulanya hilang legi nih, pakai nggak? Butuh asin, uyah hilang asinnya, dipakai nggak? Butuh listrik, sedang mengalami pemadaman, ngurup nggak? Ya begitulah. Butuh menikah, laki-laki kehilangan laki-lakinya, perempuan kehilangan perempuannya, situ rapi mboten? Iya carane loh ya. Lebih parah lagi, Allah nggak punya nama, nggak punya sifat, apa yang dibutuhkan? Ateis kan? Tapi atas nama agama, berapa korbannya? Makanya ada orang ateis kelompok hitam, orang ateis kelompok putih. Apa? Orang ateis kelompok hitam terang-terangan gak menyatakan sebagai orang Islam. Ateis berbaju putih nopo? Gak mengakui keberadaan Allah, tetapi mengatakan sebagai umat Islam. Ini kan risikonya lebih bahaya, merusak dari dua jalur. Makanya bila tidak diizinkan nikah dengan mereka pantas, tidak saling mewarisi ya pantas. Itu Jahmiyah. Kemudian alasan yang diilmiahkan seolah pemikirannya itu benar. Apa alasannya? Di antaranya mereka menukil ayat tapi sepotong. Ada pada surah Laisa kamislihi syai'un. Pada yang ke-12, nggak ada sesuatu yang semisal Allah.
Lek manusia mendengar, Allah nggak boleh mendengar. Lek manusia melihat, Allah nggak boleh melihat. Lek manusia bicara, Allah nggak boleh bicara. Lek manusia bertangan, Allah nggak boleh bertangan. Lek manusia berkaki, Allah nggak boleh berkaki. Lek manusia bisa menurunkan, Allah nggak boleh punya sifat menurunkan. Berarti kan lepas dari sifatnya. Gula ilang legine, jenengan damel gula mboten? Ya diwae nggak diwae lagi ya, kan percuma saja. Itu kan cara mereka. Itu seolah itu berdasarkan ayat, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Nggak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Termasuk mencintai, meridhoi, memaafkan, menyabari. Manusia kan ada sifat itu loh, ya. Allah tidak boleh punya sifat itu. Alasannya tadi, laisa kamitslihi syai'un, nggak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Ditiadakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu jelas ateis total, makanya tidak boleh nikah dengan mereka. Lalu bagaimana sanggahan menghadapi orang yang seolah bergaya ilmiah seperti itu? Maka jawabnya, baca ayat dengan lengkap. Napa kelanjutannya? Laisa kamitslihi syai'un, napa teruse? Wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Dilanjutkan, wa huwas samiul basir. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kalau begitu ditetapkan Allah itu punya sifat mendengar, Allah punya sifat mengetahui. Lalu bagaimana mana laisa kamitslihi syai'un? Mendengarnya, melihatnya, enggak koyo makhluk. Begitu cara menetapkannya. Ini masjid, sana juga masjid, namanya sama masjid, tapi fisiknya padha mboten, rupanya padha mboten. Saya laki-laki, jenengan laki-laki, wonten padhane napa? Kelaminnya, namanya laki-laki. Tapi jenggeleke wong, jenengan nggih jenengan, saya ya saya. Tapi ada kesamaan, jenengan laki-laki, saya juga laki-laki. Tapi kaifiyatnya, mekanismenya berbeda. Nah, senada dengan itu cara menyanggahnya. Cara menyanggahnya. Itu gambarannya ke sana. Kita tadi untuk menghadapi pemahaman kelompok Jahmiyah yang itu amat sangat mengerikan. Di masyarakat kayak begitu jumlahnya banyak. Akhirnya sing malih rotok mirip-mirip adalah setidaknya ketika mereka tidak bisa menghilangkan total, malih nyunati. Nama Allah jumlahnya pinten? 99 yang dikenalkan. Ada orang meneliti menemukan 108 berdasarkan kitab dan sunnah. Hadis menyebutkan nggak ada pembatasan. Karena disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam awis tasafil ilmin ghaibi, atau nama itu ada di ilmu gaib yang masih kau miliki sendiri, yang belum kau ajarkan pada siapapun. Jadi 99 itu hanya sebatas yang dikenalkan saja. Atau penyebutan jumlah silahkan diteliti, tapi itu bukan pembatasan. Tetapi di antara nama-nama Allah yang sempat dikenali jumlahnya ada berapa? 99. Tapi itu bukan menunjukkan sebagai pembatasan. Nah begitu, itu cara menyanggahnya. Berikutnya, insyaallah kita tambah satu lagi. Waqala Abu Kilabah Al-Basri
rahimahullah taala, la tujalisu ahlal ahwa fa inakum in lam tadkhulu fi ma dakhulu fi labbasu alaikum ma ta'rifun. La tujalisu, kalian jangan menjadi teman duduknya ahlal ahwa. Fa inakum, maka sesungguhnya kamu, in lam tadkhulu, bila kamu tidak masuk fi ma dakhulu, pada tempat yang mereka masuk, fi di dalamnya, bila kamu tidak semisal mereka, minimal resikonya labbasu, mereka membuat talbis, keraguan, pendangkalan, penumpulan alaikum atas kamu, ma ta'rifun, apa yang kamu kenal, sehingga hilang ghiroh, menjadi orang yang peragu, nggak percaya kepada dirinya sendiri, nggak percaya kepada agamanya sendiri, nggak percaya kepada dalil yang itu jelas dan gamblang. Tidak boleh untuk bermujalasah dengan mereka. Napa bentuk bermujalasah? Lungguh barang yang dimaksud itu napa? Datang di majelisnya untuk cari ilmu, itu tidak boleh. Termasuk kita kali ini bermujalasah. Kita sama neko napa jenenge? Mujalasah, lungguh bareng, ya kan? Majelis ilmu, lungguh bareng. Penyampai duduk, pendengar juga duduk bareng. Yang satu mengerjakan, menjelaskan, yang satu mendengarkan dan menelaah penjelasannya. Itu namanya duduk bareng. Harapannya adalah dengan dibacakan dalil, mendengar, paham, mantep. Tapi apabila sang penyampaian itu adalah pengikut hawa nafsu, apa yang sudah diketahui, mereka nanti akan jadi ragu, bahkan akan mengikuti gaya dia, bahkan akan memusuhi kepada agamanya sendiri. Itu kan rawan kan kalau seperti itu, sangat membahayakan sekali. Kita tambah lagi, wa qala Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah taala, inna ahlal ahwa ahlu dolalatin wala ara masirahum illan nar. Inna al-ahwa, sungguhnya orang yang mengikuti hawa nafsu, menuhankan hawa nafsu, sehingga Quran ditolak, sunnah ditolak, sahabat pun juga ditolak karena mengikuti hawa nafsu. Termasuk ilmu filsafat, sampai Quran ditolak, dianggap tidak cocok dengan akalnya. Mereka adalah ahlul dolal, itu orang yang sesat. Walaupun dia mengaku beragama Islam, KTP ini. Wala ara, dan saya tidak memandang masirom, tempat tinggal mereka, ilan nara, kecuali neraka. Loh, bahaya kan resikonya orang seperti itu. Itu kesimpulannya kan kafir berpenampilan sebagai muslim. Berikutnya qala Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullah taala, la usalli khalfa jahmiyin, saya tidak sholat di belakangnya orang Jahmiyah yang menolak nama dan sifat Allah. Tidak boleh sholat bersama mereka. Bila sudah jelas-jelas tahu, tegak hujah, mereka membantah. Bukan masyarakat awamnya sing melu-melu, tapi mereka tokohnya. Demikian juga wala rafidin, kepada orang Rafidah, Syiah, sama orang Syiah. Allah disalahkan, Jibril disalahkan, Nabi kita disalahkan, semua sahabat dikafirkan kecuali Ali. Menghalalkan nikah mut'ah, padahal itu adalah haram. Bunuhlah ahlu sunnah, nanti kamu masuk surga. Itu kan akidah mereka. Demikian juga wala qadar, karena orang Qadariyah. Napa orang Qadariyah niku? Orang yang menolak iman pada takdir dan bahwasanya Allah itu hanya mencipta dan masing-masing orang bisa menciptakan takdirnya sendiri. Ini orang Qadariyah, yaitu orang yang menolak kepada iman kepada takdir. Allah itu hanya mencipta dan takdir itu masing-masing orang bisa bikin sendiri. Ini jelas-jelas sangat bahaya yang seperti itu.
Rukun itu ada 5, ada 6 rukun iman itu, termasuk iman kepada apa? Takdir. Ya kan hancur kan. Takdir kauni nggak dipercaya, takdir syar'i nggak dipercaya, terus gimana? Atau yang dipercaya takdir kauni saja, tapi takdir syar'inya tidak dipercaya. Takdir kauni ini model di alam raya, syar'inya gawe dewi, mengikuti akal sendiri sehingga Allah itu hanya dianggap sebagai pencipta tapi tidak mengatur, padahal mencipta mengatur bisa dipisah, menghirup mengembus bisa dipisah, menghirup saja apa yang terjadi, mengembus saja apa yang terjadi, menghirup mengembus nggak bisa dipisah. Senada dengan itu Allah mencipta mengatur nggak bisa dipisah. Pemahaman qadariyah, Allah hanya mencipta, berarti iman kepada takdir kauni. Tapi mengaturnya gawe di, berarti dia itu membuat takdir syar'i sakarepe dewi. Contoh sama mengikuti kepada hawa nafsu. Demikian beberapa poin yang kita kaji kali ini dari wasiat ulama tempo dulu. Semoga saja Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan, disilakan. Yeah. Napa? Semua bid'ah itu adalah mungkar. Apakah ada bid'ah hasanah ngoten nggih? Kita pahami dulu makna bid'ah itu apa. Bid'ah adalah perkara yang serupa agama dianggap agama, tapi tidak ada dalil yang melandasinya. Dari Quran tidak ada, dari Sunnah tidak ada, pemahaman sahabat tidak ada. Sementara Quran, Sunnah, sahabat, paket agama sudah sempurna. Sementara bid'ah di atas namakan tapi nggak ada dasarnya. Kalau gitu semua bid'ah itu dhalalah. Bila kita cerita bid'ah itu cerita masalah agama, bukan cerita hasil karya manusia. Dhisik nggak enak mic, sekarang ada mic itu bid'ah, nggak bisa, itu nggak masuk pembahasan. Tapi itu cerita sarana, bukan cerita agama. Mic ada atau tidak ada, suara sama. Padha mboten. Mek bantal lire mawon ngomong ngoten nggih. Dan dengan itu, makanya namanya bid'ah nggak ada yang hasanah, semuanya dhalalah. Nah begitu, nggak ada bid'ah yang hasanah, semua itu adalah dhalalah. Mungkin kepada mereka yang mengungkapkan ada bid'ah hasanah, ya itu termasuk subhat, kerancuan pemikiran, mengatasnamakan iya tapi bukan. Ini kan perkara yang sangat bahaya. Nggak ada bid'ah hasanah, karena dia mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Kalau ada yang mengatakan bid'ah itu ada yang hasanah, mungkin itu ada takwil yang lain lagi. Dulu nggak ada mic, sekarang ada mic. Dulu tidak ada kajian pakai live, sekarang bisa live dan sebagainya. Ini nggak masuk kepada ranah agama, tapi ranah sarana. Itu nggak masuk kepada pembahasan bid'ah, tapi itu masuk pada pembahasan ranah sarana. Wallahu a'lam. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.